Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin itu memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. Jadi Khulafaur Rasyidin itu memiliki arti pengganti atau penerus kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa-siapa saja yang menjadi para Khulafaur Rasyidin? Yang menjadi para Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua itu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Jadi kita hari ini membahas tentang prestasi para keempat Khulafaur Rasyidin ini. Oke, kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu prestasi para Khulafaur Rasyidin. Pertama, kita akan membahas prestasi Khalifah Abu Bakar. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin umat Islam itu selama 2 tahun. Walaupun waktu yang singkat sebagai pengganti Nabi dalam kepemimpinan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Abu Bakar yaitu yang pertama itu memerangi kelompok pembangkang. Jadi Abu Bakar itu terpilih sebagai khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Jadi setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Jadi Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dari tradisi yang lama, yakni menyembah para berhala. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak memiliki perjanjian dengan Khalifah Abu Bakar. Jadi beberapa pemberontak itu antara lain yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi itu pemimpin pasukan suku Baduy di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan San'a. Akan tetapi Al-Aswad Al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Ketika Zubair bin Awam datang di Yaman, Al-Ansi telah terbunuh. Pasukan Islam berhasil menguasai Yaman. Yang kedua itu Musailamah Al-Kadzab, mengaku dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini saja yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan dengan kekuatan 40.000 orang. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, akan tetapi pasukan bantuan mereka datang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. 10.000 orang kaum murtad mati terbunuh. Yang ketiga itu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, menganggap dirinya sebagai nabi juga. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Ghatafan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Buzaqah. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Ada beberapa kenapa mereka murtad itu antara lain iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah.
Ada beberapa sebab kenapa mereka itu murtad. Yang pertama itu karena iri dengki terhadap pengembangan kota Madinah. Yang kedua itu fanatisme, rasa kesukuan, dan sifat paternalistik, yaitu rasa tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Yang ketiga itu takut kedudukan hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Yang keempat itu banyak suku Arab masuk Islam karena pertimbangan politik. Yang kelima itu mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam. Yang kedua itu kodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70.000 orang yang gugur di dalam peperangan melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruhnya sama sekali. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah binti Umar ini putri dari Umar bin Khattab dan salah seorang istri dari Rasulullah SAW. Yang ketiga itu karena perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan penyebaran Islam ke Syria dengan dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Sempat tertunda karena Nabi sudah terlanjur wafat. Jadi pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Quda'ah lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harits. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Pars. Peperangan dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando pasukan kemudian dipegang oleh Musanna bin Haritsah. Kekaisaran Bizantium dijadikan kota Damaskus, yaitu Bani Umayyah ya, Syria sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan. Yang pertama itu pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Yang kedua itu pasukan Amru bin As ke Palestina. Yang ketiga pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania. Yang keempat itu pasukan Abu Ubaidah bin Zarrah ke Hims. Ketika itu pasukan Islam berjumlah 18.000 orang, pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid menuju Syam. Perjalanan mereka selama 18 hari melewati 2 lembah padang pasir dan belum pernah dilewatinya. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmouk, sehingga dinamakan Perang Yarmouk. Jadi adanya Perang Yarmouk itu karena perpecahan perang itu ada di sekitaran atau di pinggir sungai Yarmouk. Ketika perang sedang terjadi, ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal. Beliau digantikan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Islam dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab.
Selanjutnya kita membahas tentang prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan perkembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk yang tadi, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan para umat Islam. Yang kedua itu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah. Pertama itu ada di Mekah, kedua Madinah, yang ketiga di Syria, yang keempat Jazirah Basrah, yang kelima Kufah, yang keenam Palestina, dan yang ketujuh itu Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal itu bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang ketiga itu menetapkan kalender hijrah. Sebelum kalender hijrah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Jadi sebelum adanya kalender hijrah itu yang sebelum-sebelumnya itu adalah mereka memakai kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan adanya kalender hijrah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan itu dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Jadi beliau itu menjabat selama 12 tahun. Selama 12 tahun itu beliau mendapatkan atau mencapai prestasi itu. Yang pertama, prestasinya kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah benar-benar sangat luas. Jadi hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran dalam Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal atau dialeknya. Jadi salah seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman itu melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah yang paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Huzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia itu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran sebagai sebuah buku yang disebut mushaf. Yang kedua itu merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua itu prestasinya itu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah pada perjalanan hijrah beliau. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam,
Maka pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah atau yang lebih bagus lagi. Jadi coraknya itu lebih diperbagus lagi atau diperindah lagi. Yang ketiga itu pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini wilayah Islam itu sudah mencapai Afrika. Jadi Siprus hingga Konstantinopel. Jadi sudah mencapai Afrika, Siprus dan hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur di Suriah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul ini disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat itu perluasan wilayah Islam. Wilayah yang diperluas di masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada 4. Yang pertama itu perluasan di Khurasan dipimpin oleh Sa'ad bin Ash dan Huzaifah bin Yaman. Yang kedua itu perluasan di Armenia dipimpin oleh Rabi'ah al-Bahli. Yang ketiga itu Afrika di Tunisia itu dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang keempat itu penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Yang terakhir itu prestasi dari Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau balau, kaum muslimin itu meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Yang pertama itu mengganti penjabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti penjabat yang kurang cakap dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, akan tetapi penjabat-penjabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun gubernur baru yang diangkat oleh Khalifah bin Abi Thalib itu antara lain Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syria, yang kedua itu Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, yang ketiga Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, yang keempat itu Umrah bin Syihab sebagai gubernur di Kufah, yang kelima itu Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur di Yaman. Yang kedua itu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Jadi beliau menyita harta para penjabat tersebut dengan diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan para rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mutan penguasaan dan kerabat dari Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti perang Jamal. Karena adanya perlawanan terhadap Khalifah bin Abi Thalib, akhirnya terjadi peperangan, yaitu peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Yang ketiga itu memajukan bidang dalam ilmu bahasa.
Jadi pada saat Khalifah bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Jadi pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca sama sekali, seperti kasrah, fathah, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Al-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu Nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu Nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang yang dari non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu adalah bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Jadi pada awalnya kota Kufah itu disiapkan sebagai kota pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Setelah mengamati prestasi keempat khalifah, terdapat persamaan prestasi pada penyebaran daerah Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama itu, Islam mengajarkan semua sendi kehidupan, baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua itu, kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para sahabat untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga itu, Bizantium dan Persia mulai melemah, membuat Islam bisa berkembang dengan secara cepat. Jadi yang keempat itu, kebebasan beragama bagi masyarakat Bizantium membuka peluang untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang kelima itu, penyebaran Islam dilakukan secara simpatik dengan penuh kedamaian. Dengan penuh kedamaian. Kekerasan itu diperlukan dalam kondisi yang tidak ada pilihan. Yang keenam itu, bangsa Arab lebih dekat dengan bangsa-bangsa Jazirah. Yang ketujuh, Mesir, Syria, dan Irak itu merupakan daerah kaya yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi dan Persia, sekaligus menjadi penyokong dana dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini, para prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.